Hai para pengusaha family business, kita jumpa lagi. Sesi ini kita akan membahas topik bagaimana menangani karyawan lama yang sudah tidak bisa mengikuti perubahan. Bagi sang anak yang baru masuk dalam bisnis keluarga, pasti akan berhadapan banyak posisi penting dan krusial itu ditempatkan oleh karyawan lama yang usianya jauh lebih senior, tua, dan bahkan sesuai dengan usia orang tuanya, dan biasanya masih disapa om ataupun tante. Ya, mereka lah yang membantu orang tuanya mengembangkan perusahaan keluarga tersebut sampai saat ini. Tentu ada sebagian yang terus berprogres mengikuti perkembangan manajemen, tapi pasti ada sebagian yang sudah ketinggalan dan mindset yang sudah susah berubah. Entah karena gaptek atau sama sekali menolak untuk belajar lagi. Tentu ini menjadi penghambat untuk perkembangan bisnis di zaman serba cepat ini. Dan sang orang tua pun sebenarnya tahu mana saja yang berprestasi dan mana yang sebenarnya udah menjadi solid citizen. Istilahnya mereka cuma mengandalkan perusahaan untuk hidup nyaman tanpa mau menerima tanggung jawab lebih lanjut. Dan bukannya mereka selama ini hanyalah sebagai pembantu, dan selama mereka bisa menyenangkan sang owner, semua tantangan toh diselesaikan oleh sang owner. Mereka tinggal melakukan seadanya. Kalau tidak jalan, dikembali lagi ke sang owner. Sebagai generasi menerus, Anda harus secara step by step memasuki proses kerja sang om dan tante tersebut. Mengerti kerjaannya sehari-hari itu apa, menjalin komunikasi, atau mereka masih sanggup belajar dan berubah. Sebaiknya diberi training upgrade. Tapi kalau ketemu yang sudah mental block, harus dipetakan proses kerjaan rutin apa saja yang dilakukan. Kemudian diskusikan dengan orang tua bagaimana masa depan karyawan tersebut. Bila memang orang tua sudah merasa karyawan tersebut sudah tidak bisa berkontribusi lagi, saatnya menawarkan pensiun dini untuk karyawan tersebut. Tentu semua kompensasi harus telah disediakan. Tetapi bila karyawan tersebut tetap tidak mau dan juga menunjukkan hambatan di proses kerja tersebut, maka sang anak dan orang tua harus menerapkan taktik bagaimana menyelesaikan urusan kekaryaan orang tersebut. Biasanya sang anak akan menerapkan KPI yang berlaku untuk semua jabatan sehingga jelas atas kinerja masing-masing jabatan tersebut. Bisa saja karyawan senior yang membangkang tersebut diminta ambil cuti, kemudian pekerjaannya dilimpahkan ke asisten atau bawahannya. Biasanya asisten akan cepat mengambil alih pekerjaan rutin tersebut, tentu ikut dimonitoring oleh sang anak. Kalau perlu, sang owner pergi ke luar negeri untuk waktu tertentu dan membiarkan sang anak untuk menyelesaikan penggantian personel tersebut. Dengan demikian, de facto, karyawan senior yang tidak berprestasi tersebut pun sudah tergantikan. Sisanya adalah urusan administrasi oleh bagian HRD untuk menyelesaikannya. Bila karyawan senior tersebut attitude-nya baik, loyal, dan punya ilmu spesifik, tetap bisa di-retain sebagai karyawan kontrakan. Diberi tugas sebagai trainer ataupun advisor buat sang owner saja. Tetapi praktis sudah tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Tentu taktik itu dilakukan secara step by step. Kalau sudah bisa diterima, maka selanjutnya regenerasi pun akan berjalan dengan cepat. Justru tantangannya akan muncul, yaitu menciptakan generasi anak muda yang capable, yang bisa mengisi lowongan tersebut. Demikian tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya, dalam 16 tahun sebagai senior coach di Action Coach, saya telah menulis buku khusus perihal bisnis keluarga. It's easy running a family business. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk menjalankan bisnis keluarga tersebut, bisa saja simak buku tersebut. Available di toko buku Gramedia atau pesan langsung ke saya aja via WhatsApp 081-687-3826. 081-687-3826. See you then. Bye.